Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 9, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama Bu Vita di kelas bahasa Arab. Kali ini kita akan belajar materi bahasa Arab bab 3, Nuzulul Quran wal Aidani, artinya turunnya Al-Quran dan 2 hari raya. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa ya, siapkan alat tulis dan bukunya. Nah, di sini materinya adalah kegiatan 1, mufrodat atau kosakata dan teks. Mulai dari halaman 35 sampai 39. Ini bukunya untuk kelas 9 yang warna pink dari Kementerian Agama tahun 2020. Ad-Darsus Salis, Nuzulul Quran wal Aidani. Nuzulul Quran merupakan salah satu peringatan hari besar Islam yang dirayakan pada bulan Ramadan. Pada awal bulan berikutnya, tepatnya tanggal 1 Syawal, umat Islam merayakan Hari Raya Idul Fitri, yaitu hari kemenangan setelah sebulan lamanya berpuasa. Kemudian, pada bulan Zulhijjah, kaum muslimin merayakan Hari Raya Idul Adha. Nah, ini An-Nasyatul Awal, kegiatan pertama, Istami' wa a'id, dengarkan dan ikuti. Al-Mufrodat, kosakata. Ini ada kosakata yang berkaitan dengan Nuzulul Quran dan hari raya ya. Nah, ini yakhlu, ikuti, artinya sendirian. Bakia, artinya tersisa. Istamaro, melanjutkan. Ikro, bacalah. Dabaha, menyembelih. Al-udhiyah, kurban. Yuhduna, menghadiahkan ke mereka. Jiron, tetangga. Dan yang ini, yang digambar juga mufradat ya. Ghara Hira, gua Hira. Yata'abbadu, beribadah. Dan kosakata yang terakhir, Nazalal Quran munajjaman, Al-Quran turun berangsur-angsur. Tadribul awal. Latihan pertama, ma makna hadhil mufradat fil lughatil Indonesia? Apa makna kosakata berikut dalam bahasa Indonesia? Yuk kita artikan bersama-sama ya. Nah, di sini ada anzala yungzilu, artinya turun. Ta'abbada ya ta'abbadu, beribadah. Qara'a yaqra'u, membaca. Shalla yusalli, salat. Kosakata yang selanjutnya adalah zaro yazuru, artinya mengunjungi. Yang keenam, kabbaro yukabbiru, bertakbir. Sa'ala yas'alu, bertanya. Qala yaqulu, berkata. Akala yaqulu, makan. Dan yang ke-10, amaro ya'muru, pemerintah. Ini at-tadrib as-tsani, latihan kedua. Imla'il faragot bi kalimatil munasabat. Sila yang kosong dengan kata yang tepat. Nah, di sini kan disediakan di kotak ini mufrodat. Kalian isi dari soal-soal ini. Nih, coba kita kerjakan bareng-bareng ya. Nih, yang pertama Bu Vita artiin dulu ini mufrodat yang ada di dalam kotak ini untuk pilihan jawaban. Itu ada ikro, artinya bacalah. Yusolli, sholat. Yukabbiruna, mereka bertakbir. As-sabi'atu asyrota, 17. Al-udhiyatu, kurban. Sholatun, artinya sholat. Soal pertama, nahtafilu binuzulil Quran filailati nuktah min Ramadan. Kita merayakan turunnya Al-Quran pada malam titik-titik dari bulan Ramadan. Kira-kira malam keberapa? Jawabannya pasti angka ya. Nah, di sini cuma ada satu pilihan, yaitu as-sabi'atu asyratu. Itu jawaban untuk nomor 1. Nomor 2, nazala Jibril ala Muhammad wa qala, Jibril turun kepada Muhammad dan berkata. Berkata apa? Itu wahyu pertama ya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu ikro, bacalah. Terus yang ketiga, al-yaum yaumul aid, hari ini adalah hari raya. Ahmad nuktah sholat id fil maidan. Ahmad titik-titik sholat id di Maidan. Ahmad yusolli ya, Ahmad sholat id di lapangan. Yang keempat,
Yadbahul qadiruna, orang-orang yang mampu itu menyembelih nuktah-nuktah ba'da sholatil Idul Adha, setelah sholat Idul Adha. Menyembelih apa kira-kira? Ya, kurban ya. Jawabannya al-udhiyatu, menyembelih kurban. Nah, soal yang nomor 5, bilailatil Aid, pada malam hari raya, al-muslimuna yajtami'una fil masajid wa nuktah-nuktah Allah. Pada malam hari raya, kaum muslimin berkumpul di masjid dan titik-titik kepada Allah. Kira-kira ngapain tuh kalau biasanya itu? Ya, takbiran ya, atau yukabdiruna. Nah, itu jawabannya. Nah, ini ada istami waqra an-nas. Dengarkan dan bacalah teks berikut. An-nasul awal. Teks pertama. Jadi ini ada judulnya ada Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Nah, di sini ada bacaan ikro. Itu bacalah. Mau kita baca sekalian artikan ya. Silakan disimak dengan baik. Nazal Al-Quran ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ghoro Hira. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Wa kana umruhu arba'ina sannah. Dan pada saat itu umur Muhammad 40 tahun. Karena Nabi Muhammad yahlu binafsihi fil ghori. Pada saat itu Nabi Muhammad sendirian di dalam gua. Wa yata'abbadu fihi, dan Nabi Muhammad beribadah kepada Allah. Fihi bima baqiya min dini Ibrahim alaihissalam. Dia beribadah kepada Allah dari agama-agama yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Summa nazala alaihi Jibril bil wahyi wa amarahu bil qiraah. Kemudian turunlah malaikat Jibril dengan membawa wahyu dan memerintahkan Muhammad untuk membaca. Wa kana dzalika fil lailati sabi'ati asyrata min syahri Ramadan. Dan kejadian itu terjadi pada malam ke-17 dari bulan Ramadan. Qala Jibril li Muhammad sallallahu alaihi wasallam iqra. Jibril berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bacalah. Faqala Muhammad berkata, ma'ana biqari'in, aku tidak bisa membaca. Li'anna Muhammad kana umiyan, karena Muhammad itu seorang yang umi itu tidak bisa membaca dan menulis waktu itu. Nah, terus faqala Jibril, lalu Jibril berkata lagi, iqra, bacalah. Faqala Muhammad berkata lagi, ma'ana biqari'in, aku tidak bisa membaca. Tsumma qala Jibril, kemudian Jibril berkata lagi, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Wa hadhil ayat hiya awwalu ma nazala minal Qur'an ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini adalah ayat yang pertama kali turun dari ayat Al-Qur'an yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wastamara nuzulul Qur'anul Karim ala Nabi salasa wa isruna sanah. Dan Al-Qur'an itu berlanjut turun lagi kepada Nabi selama 23 tahun. Salasata asyarah sanatan fi Makkah, 13 tahun di Mekah. Dan wa asyara sanawat fil Madinah, dan 10 tahun di Madinah. Iqra an-nas wa tarjim hadhil ibarat ila lughah al-Indonesia. Bacalah teks berikut, kemudian terjemahkan kalimat ini ke dalam bahasa Indonesia. Nah, ini kalimat-kalimatnya sebetulnya sudah Bu kita artikan ya, di teks tadi sudah ada. Ini hanya potongan-potongannya aja. Nih, contohnya nih. Nomor 1, Nazalal Quran ala Muhammadin fi ghori Hira. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad di Gua Hira. Nah, yang nomor 2, Nazala Jibril ala Nabi bil wahyi wa amarahu bil qiraah. Jibril turun kepada Nabi Muhammad dengan membawa wahyu dan memerintahkannya untuk membaca. Nomor 3 dan nomor 5, silahkan kalian artikan sendiri ya. Artikan secara lisan aja. Maksudnya tidak
ditulis nggak apa-apa. Jadi kalian baca terus langsung artikan biar kalian paham. Kalau mau ditulis juga boleh supaya tidak hilang ya ilmunya, karena ilmu itu seperti hewan buruan. Kalau kita mau hewan buruan itu tidak lari, harus diikat, dan pengikat ilmu itu adalah tulisan. Nah, ini ikra nas wa ajib anil asilah. Bacalah teks yang tadi itu dan jawablah pertanyaan berikut. Ini ada soal-soal, bisa kalian jawab secara lisan juga ya. Kalau mau ditulis juga boleh. Tugas yang ini. Yang pertama nih, Ibu artikan soalnya, kalian cari jawabannya di teks tentang nuzulul Quran tadi ya. Yang pertama, mata wa aina nazalal Quran ala Muhammad. Kapan dan di mana Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad? Turunnya itu pada tanggal 17 Ramadan tadi di Gua Hiro. Kalian jawab menggunakan bahasa Arab. Nazalal Quran ala Muhammad fil lailati sabiati asyara fi syahri Ramadan fi ghoro Hiro itu. Nah, yang kedua, manil ladzi ja'a bil wahyi, siapa yang datang membawa wahyu. Nomor 3, madza talaba Jibril min Muhammad, apa yang Jibril minta kepada Muhammad. Nomor 4, kana Muhammad ummiyan, Muhammad itu seorang yang ummi. Mal murad bidzalik, apa yang dimaksud itu? Silahkan kalian cari jawabannya di internet, boleh. Nah, yang nomor 5, kam sanatan istamara binuzulil Quran ala Muhammad. Berapa tahun lamanya Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad? Ya, artinya silakan kalian jawab di buku tulis kalian. Ini ada istami wa'id. Dengarkan dan ikuti. An-Nasusani. Teks yang kedua. Judulnya Idul Fitri wa Idul Adha, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Gue baca dan langsung artikan ya. Lil muslimina idani, kaum muslimin mempunyai 2 hari raya. Huma Idul Fitri, salah satunya yaitu Idul Fitri fil awali min syahri Syawal, yang terjadi pada 1 Syawal. Wa Idul Adha fil ashiri min syahri Dzulhijjah, dan Idul Adha yang terjadi pada 10 bulan Zulhijjah. Fi Idul Fitri yusolli al-muslimuna sholatal Id fil masajid au fil mayadin. Pada hari raya Idul Fitri, kaum muslimin sholat Id di masjid atau di lapangan. Tsumma yazurunal aqaribi wal jiran. Kemudian mereka mengunjungi kerabat-kerabat dan tetangga. Liyasilur rahim, untuk silaturahim. Wa yas'alul afwa minhum minal khata' wa taksir, dan meminta maaf kepada mereka atas kesalahan dan kelalaian yang dilakukan. Wa fi Idul Adha, dan pada hari raya Idul Adha, salat Ta'id. Wa fi Idul Adha, dan pada hari raya Idul Adha, ba'da salat Idul Adha, setelah salat Idul Adha, yatbahul muslimuna al-adhahi taqarruba lillah. Kaum muslimin menyembelih hewan kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah. Fayaquluna min lahmi al-udhiyah, dan mereka makan daging atau hewan kurban. Wa yuhduna minha lil aqribi wal asdiqa, dan mereka juga menghadiahkan hewan kurban itu, daging kurban itu untuk orang-orang terdekat serta teman-teman. Wa yatasaddaquna minha alal fuqara wal masakin, dan mereka juga membagikan daging itu bersedekah kepada fakir miskin. Nah, ini at-tadrib awal, latihan pertama. Jadi di kelas 9 ini banyak latihan ya, supaya nanti ketika ujian kalian sudah terbiasa dengan soal-soal. Nah, ini silahkan kalian pilih salah satu dari tugas di bawah ini. Nah, ini kan ada 2 soal. Kalian pilih salah satu aja. Nah, soal yang pertama, cari dan bacalah artikel di internet tentang peristiwa nuzulul Quran. Kemudian bandingkan artikel yang kalian dapatkan dari internet dengan teks bacaan pada buku ini. Kemudian buatlah teks narasi tentang hal tersebut. Jadi soal pertama ini kalian cari artikel, cari bacaan gitu di internet, ketik aja di Google misalnya nih.
nuzulul Quran kayak gitu. Nah, kalian bandingin tuh dengan teks bahasa Arab yang udah Ibu bacain, terus kalian ceritain kayak gitu. Nah, atau kalian pilih nih soal yang nomor 2. Soal yang nomor 2 ini, bacalah cara dan syarat penyembelihan hewan kurban di buku fikih kelas 9 bab penyembelihan kurban dan akikah. Kemudian tulislah dalam bentuk paragraf sederhana. Jadi di soal nomor 2 ini kalian disuruh nyari tuh di buku fikih atau di internet boleh. Tata cara penyembelihan hewan kurban dan akikah. Terus kalian tulis di buku tulis kalian dengan bentuk paragraf yang sederhana. Itu ya, terserah kalian mau pilih nomor 1 atau nomor 2 boleh. Silakan. Demikian itu materi kita hari ini, bahasa Arab kelas 9 tentang nuzulul Quran dan wal aidani, turunnya Al-Quran, dan 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan diridhoi oleh Allah. Kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Bila ada salahnya, Bu Vita mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan kalian japri Bu Vita, atau kalian boleh bertanya di kolom komentar. Akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.